Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Kolong Ranjang. Channel yang akan membawakan cerita horor, mistis, dan seram yang pastinya akan membuat kalian jadi bergidik. Dan pastikan saat mendengar cerita ini, saya anjurkan kalian mempersiapkan tempat yang tenang dan posisi duduk yang nyaman agar kalian bisa lebih meresapi setiap kisahnya. Tidak usah berlama lagi, kali ini saya akan membawakan cerita mistis dari Mr. Simpleman yang berjudul Setelah saya balik, saya sampai kepikiran tidak mau lagi balik ke rumah itu sementara waktu. Rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan ketika saya dengar Stefanus bercerita. Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Mbak Rachel. Sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombe. Kamar ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Bu Eli. Stefanus pernah cerita, waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni tangga, Vanus merasa dirinya nggak sendirian. Setelah mengambil air di kendi dan menuangnya ke dalam gelas, Vanus mendengar suara. Suaranya seperti ranjang reot ketika diduduki. Suaranya berasal dari satu kamar. Penasaran, Vanus mendekat. Suaranya semakin keras, sampai Vanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu, namun Pak Albert menepuk bahunya. "Sudah minumnya." Vanus kaget. Pak Albert meminta Vanus kembali ke kamarnya. Keesokan harinya pintu itu disegel oleh Pak Albert. Saya yang mendengar nggak berkomentar sama sekali. Bahkan waktu Vanus bilang, "Mau tidak menginap di rumahku malam ini? Papa nggak ada di rumah malam ini, jadi kita buka kamarnya." Saya cuma nyengir, kemudian menolaknya keras-keras. Kejadian berikutnya, waktu saya main game sama Vanus. Setahun segitu bisa saya mainin cuman game Mario, game sirkus. Terus pas saya lagi asik-asik main, saya dengar suara berisik di kamar si Eeng. Venus baru aja tidur, membiarkan saya main sendirian. Awalnya saya acukan suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Saya rada kesel, walaupun kelainan, si Eeng ini pecicilan dan tidak bisa diam. Saya inisiatif buat lihat apa yang dia lakukan. Ketika saya buka pintu, saya kaget waktu si Eeng sedang mengunyah sesuatu. Awalnya saya cuma lihat doang, sampai saya sadar yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Saya lari bangunin Vanus, dan begitu dia bangun, kami kembali menemui Eeng. Vanus membuka mulutnya, dan dia benar-benar menelan kecoa itu. "Eeng tidak pernah kayak gini," kata Vanus. "Nanti biar saya aduin Mami." Akhirnya saya pamit. Tapi sebelum saya keluar rumah, saya bisa lihat Eeng nyengir ke arah saya terus-menerus. Sepertinya dia ngeliatin saya entah kenapa. Saya sudah mulai pikir yang enggak-enggak tentang anak ini. Jujur, saya nggak suka sama si Eeng. Dan saya juga tahu si Eeng juga tidak suka sama saya. Tapi karena dia cuma anak yang berkebutuhan khusus, buat saya kadang harus jaga sikap, sedangkan dia bersikap seenaknya. Saya biasa ngobrol sama Vanus di teras. Dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan? Cuma ngeliatin saya. Dia ngeliatin saya dari jendela, nyengir. Jelas aja saya terganggu. Tiap saya aduin ke Vanus, Vanus akan marah ke si Eeng. Dan Eeng akan bilang dengan ucapan yang gak jelas, "Ante, au ain." Anehnya di telinga saya terdengar, "Tante, mau main." Saya putuskan untuk menghindari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, saya dipanggil Pak Albert. Saya ditanya ini itu, kenapa saya nggak pernah main lagi ke sini. Saya nggak bisa jawab. Pak Albert ngajak saya ke halaman belakang, di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal di sini, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutup oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate yang dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali berternak ayam kate. Waktu saya melamun melihat ayam-ayamnya, Pak Albert mendadak bilang, "Kamu bisa lihat ya?" Saya kaget. "Lihat apa, Pak?" tanya saya.
lihat begituan," katanya. "Tidak Pak, tidak bisa saya." "Oh," Pak Albert tersenyum lalu berucap, "kalau gitu bisa merasakan pasti ya." Saya cuma bengong melihat Pak Albert. Di sini saya baru tahu, rupanya meski beliau Kristen, tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan. Saya kaget, lebih tidak menyangka sih. Beda banget sama almarhumah Bu Rombe yang beragama Kristen dan tidak percaya hal begituan. "Kamu mau tak? Saya kasih tahu ada apa saja di sini." Mendengar itu saya diam. "Nih, di kamarnya si Eeng ada wanitanya. Apa sebelumnya kamar itu dipakai wanita ya? Siapa ya namanya? Sebentar. Mamah Rombe ya?" Membicarakan hal itu di tempat kejadian seperti ini membuat saya gemetar. Gimana saya tidak gemetar? Kalau mereka dengar, gimana nasib saya? Rupanya Pak Albert tidak menghentikan pembicaraan ini, padahal saya sudah menunjukin gelagat yang gak nyaman. "Si Eng berasa dijaga sama dia. Kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu menunjukkan ketidaksukaanmu sama Eng, takutnya dia ngapa-ngapain kamu." Pak Albert bicara sambil tertawa. "Yang paling jahat ada di dapur dan di kamar mandi lama. Kayaknya penunggu tetap. Bentuknya mirip pasukan jin," kata Pak Albert. Wajahnya seram, tidak pernah ketawa kayaknya. Di dalam kamarnya ada mbah-mbah tua. Tidak cuma satu, tapi banyak sekali. Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran. Rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert menunjuk pohon jambu air. "Kamu tahu apa yang ada di sana? Kuntilanak merah. Di sebelahnya ada juga 4 kuntilanak putih. Tahu bedanya?" ucap Pak Albert. Saya semakin tidak nyaman. Yang merah-merah itu ganas, yang putih juga sama. Tapi yang merah biasanya main fisik. Tampaknya dia tidak suka sama saya. Pak Albert menyengir kembali. Setelah lama, akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya, "Bapak gak takut?" Pak Albert kemudian mengatakan, "Tuhan yang menciptakan mereka, kenapa harus takut?" Saya antara kagum dan bingung. Sampai akhirnya saya ingat dan ngomong, "Nama pemilik sebelumnya memang Bu Rombe Pak. Katanya beliau meninggal karena..." Pak Albert memotong ucapan saya. "Disantet ya?" "Saya yakin pasti disantet." "Bapak tahu dari mana?" tanya saya. "Bau daun jarak. Di kamarnya menyengat bau daun jarak. Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya," ucap Pak Albert. "Maksudnya Pak?" "Si Eeng sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mamah Rombe." "Bapak tidak takut Eeng kenapa-napa?" tanya saya khawatir. "Kenapa takut? Pada dasarnya mereka itu kayak kita, butuh teman. Mungkin mereka nggak bisa lihat kalau Eeng nggak seperti kebanyakan manusia." "Gimana maksudnya Pak? Menurut kamu mereka jahat apa tidak?" "Jahat Pak," kata saya lagi. "Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Bu Rombe." Pak Albert cuma tersenyum kemudian balik bertanya, "Yang jahat mereka apa yang nyuruh?" Saya tertegun. "Yang nyuruh Pak." "Benar," kata Pak Albert. "Di agama saya mengajarkan kedamaian, tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka tidak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Di sini kita harus banyak bercermin. Hidup berdampingan itu lebih baik." Pak Albert kayak tahu sesuatu yang ada di dalam diri saya. Semua kalimatnya menohok, seolah memukul saya dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa kita ambil bila kita bijaksana. Saya akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi saya tidak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu. Karena ketika saya tahu, saya sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena saya tidak punya TV dan satu desa yang punya hanya bisa dihitung dengan jari. Saya pergi ke rumah Vanus. Saya ingat Vanus pamit mau ke warung. Akhirnya cuma saya yang nonton TV di ruang tengah. Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah saja. Pas saya lagi asik-asiknya nonton kartun, saya kaget waktu Eeng teriak kenceng. Si Eeng ini memang kerjaannya aneh-aneh.
Saya tidak sekali dua kali melihat dia ngomong sendiri, lompat-lompat sendiri. Sekarang teriak. Akhirnya saya mengecek dan membuka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Begitu saya lihat apa yang terjadi, saya panik. Si Eng seperti orang yang ayan. Dengan posisi tidur di lantai, dia menjerit. Kaki dan tangannya bergerak-gerak. Saya kebingungan. Akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba nekuk. Badannya tidak normal asli. Kayak ada tenaga yang gede nekuk badan dia. Saya akhirnya lari keluar rumah. Di depan ada Vanus baru balik dari warung. Saya langsung bilang, "Eeng kerasukan." Kami masuk berbarengan. Pas pintu dibuka, saya lihat Eeng lagi tiduran di atas ranjang. Tampak tidak terjadi apa-apa. Vanus lihat saya dengan wajah yang bingung. Saya lebih bingung lagi. Saya jelasin, tapi Vanus cuma iya aja. Saya berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia tidak bakal peduli. Toh, dia aja ngebiarin Eeng main sama begituan. Besoknya saya dengar berita mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eli mau cerai. Di sini saya baru tahu, ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang saya paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Saya nggak mau cari tahu, tapi Vanus cerita kalau awalnya Bu Eli ngajak pindah dari rumah lagi. Tapi Pak Albert menolaknya keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah, tapi bagai api dalam sekam. Teror yang dilalui Bu Eli buat saya mikir lagi. Apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya sama beliau? Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini. Dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng. Si Vanus akan ikut Pak Albert. Rupanya hal ini ditentang keras. Eeng tetap tinggal. Vanus boleh pergi dengan Bu Eli. Saya yang mendengar mereka selalu bertengkar bikin saya tidak nyaman. Terlebih, Vanus merasa dirinya tidak diinginkan. Sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Saya cuma bisa bersimpati. Lalu akhirnya Vanus dan Eeng tetap tinggal di tempat ini. Saya tanya apa yang membuat Bu Eli tidak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Saya yang mendengar langsung curiga. Gejalanya mirip seperti Bu Rombe. "Lebamnya di mana?" kata saya. "Di badan, biru-biru." Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah, Bu Eli sedang mau beristirahat. Lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Sebegitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit. Dan itu terjadi sampai pagi. Pas Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya. Tapi Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi. Sampai akhirnya setiap Bu Eli tidur mulai bermimpi aneh-aneh. Salah satunya, dia melihat dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah. Ini terus berlangsung, seperti teror yang tidak ada habisnya, yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat. Ketika dia melihat Eeng, badannya panas, dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert akan menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Vanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang tidak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluarga saya kayak ketimpa sial terus. Saya cuma bisa ngebatin, Firat saya nggak enak sama si Eeng. Apa yang saya khawatirkan rupanya benar. Eeng, anak yang hiperaktif itu mendadak menjadi anak yang pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri di dalam kamar. Saya merasa ada yang disembunyikan. Selama ini saya tidak pernah menghabiskan waktu sama Eeng. Namun hari ini, ketika saya lihat dia ada di dalam kamarnya, saya mendekatinya, mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap saya ajak bicara, dia hanya mengatakan, "Ati." Ati. Awalnya saya pikir itu hati-hati. Ternyata itu adalah mati. Semakin lama Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali saya mendengar Pak Albert jadi bahan omongan warga.
Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang perilaku dan penampilannya aneh. Terang hal ini membuat banyak warga jadi cemas. Vanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam, dia seperti mendengar suara yang berasal di kamar adiknya, Eeng. Suaranya seperti suara yang tertawa. Hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, saya kebetulan lagi main di rumahnya Vanus. Tiba-tiba saya kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu Mbah Timan. Siapa itu Mbah Timan? Beliau adalah ketua RW. Pak Albert yang menemui Mbah Timan didampingi dengan Pak RT. Saya tidak sengaja curi dengar obrolan mereka tampak serius. "Jangan lakukan, Pak," kata Mbah Timan. "Kasihan, begitu-begitu juga dia anak Bapak, darah daging Bapak." Saya mencoba mengorek informasi. Apa yang dikatakan Mbah Timan mendapat penolakan, seolah Pak Albert tidak paham ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Saya sendiri melihat Eeng semakin pucat. Badannya bahkan terlihat seperti tulang dibalut kulit. Vanus mengatakan si Eeng sekarang jadi lebih sering muntah. Masalahnya setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon. Saya dikejutkan dengan teriakan dari Vanus. Dia menjerit minta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Vanus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di sana, Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Saya shock bukan main, karena baru ini saya melihat seorang meninggal dengan cara yang gak wajar seperti ini. Kejadian gak wajar ini menjadi berita besar. Banyak yang menuduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat, karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eeng ada hubungan dengan Pak Albert. Namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiran saya. Namun saya juga tidak bisa membuktikan apapun. Tapi satu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon, ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar. Dan rumor yang menyebar itu adalah kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekedar rumor, namun sejak mendengar hal itu, setiap saya kepikiran halaman belakang Bu Rome, saya kebayang kalimat Eeng, "Ati," yang berarti mati. Keluarga yang terakhir jujur saya tidak begitu kenal, karena waktu mereka menempati rumah Rombe, saya sudah pindah rumah. Tapi saya masih sering main untuk mengingat-ingat kejadian apa saja yang terjadi. Bisa dibilang di sini Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikarunia anak masih bayi. Setahu saya mereka berasal dari keluarga Muslim. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu, diadakan pengajian dan syukuran. Lalu di mana cerita ini dimulai? Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar yang saya dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi. Sang ibu seringkali menimbang-nimbang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas Eeng dan Bu Rombe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran, karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun anehnya, ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu apa yang membuat si bayi menangis manakala jendela masih tertutup? Rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat berada di kamar bekas si Eeng. Mungkinkah itu Eeng? Lalu kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamar. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain bersama Eeng? Kunci jawabannya ialah Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Mbah Timan lah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Saya akan mencoba menyusun detail dari semua kisah lewat sudut pandang Mbah Timan ketika beliau menceritakan ini pada kakek saya. Saya harap kalian bisa memperhatikan setiap detail, karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain.
Kalian ingat dengan Mbah Putri, si pemilik rumah yang pertama. Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini, seorang londo. Namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini Mbah Timan mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah seorang bahulawean. Apa itu bahulawean? Konon mereka yang seorang bahulawean adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menikahi bahulawean akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itulah alasan kenapa rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat yang lain. Mbah Putri sendiri menyadari dirinya seorang bahulawean, sehingga akhirnya beliau mendapat perjanjian bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapat satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu. Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin, sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat, tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali, apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya. Semeninggalnya Mbah Putri, pasukan jin itu tetap tinggal di sana, menjaga batu pusaka yang ditinggalkan Mbah Putri. Kemudian pemiliknya beralih ke tangan Burombe. Di sini Burombe tidak tahu menahu musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun Burombe tidak menyadarinya, karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Burombe lakukan membuat pasukan jin murka, sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Burombe semakin kacau. Manakala manusia sudah semakin lemah, memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Burombe melalui anaknya Rachel rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin di rumah itu yang merasa terganggu. Ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, akibatnya adalah tolak-menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat, sehingga ia menuntaskan segalanya saat Burombe semakin lemah dan lemah, hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya, ketika Jin Santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar Burombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari jin perempuan yang kebetulan menyukai Eeng. Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng. Pak Albert setuju dengan syarat itu. Kontrak yang dijalin manusia dengan bangsa jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi apapun harus diterima. Salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Eli. Namun hal itu juga tidak bisa diindahkan oleh Pak Albert begitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah ini sudah berdiri di tanah yang ditinggali bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya adalah kuntilanak merah. Namun karena ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang buat saya sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang Mbah Timan ceritakan, membuat saya jadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensi yang dia dapat, keluarganya hancur. Eng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang ada di sana menjadi bebas, dan hal tersebut menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam seringkali terdengar suara wanita menangis, dan bila dicari suaranya maka menghilang. Ketika tidak dicari, suaranya akan terdengar lagi. Ini terjadi sepanjang malam. Di dapur, rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar. Untungnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur. Di siang hari kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berjalan. Terkadang jalannya berdecit, seolah-olah ada yang menginjak ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian hingga memanggil orang pintar. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat itu, sampai akhirnya ketika malam hari
di mana sang ibu pergi untuk membuang air. Saat ia kembali, sang jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Mbah Timan, yang dibantu oleh para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah, sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu sangat tegang, sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga masing-masing mengambil barang di dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh. Riuh suasana seperti sebuah pesta, dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah satu demi satu. Beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di depan kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua. Tubuhnya 3 kali tubuh Timan. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. "Kembalikan, itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. "Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk meminta," kata Mbah Timan. Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh semakin keras. Sebegitu kerasnya sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Mbah Timan segera mengambil bayi yang ada di kakinya, disembunyikan di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Mbah Timan berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja mengambil bayi kamu itu Wewe Gombel. Sebelumnya dia tidak pernah berani ke sini, tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siap mental. Yang di sini bukan hanya kuntilanak, Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi saya serahkan keputusannya sama kalian." Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Mbah Timan katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya, hingga saat ini rumah itu dibiarkan kosong. Rumah Rome menjadi monumen paling dihindari, bahkan hingga saat ini. Terakhir saya lihat rumah itu 4 bulan yang lalu. Masih kokoh berdiri meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama kali saya ingat setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat saya kembali berpikir betapa kecilnya saya di tengah rahasia-rahasia yang tidak saya pahami sebagai manusia. Begitu kecil dan polos. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri, bahwa sebagai manusia tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan. Yang jelas, tidak akan ada orang di desa saya yang bakal melupakan satu dari ratusan hal-hal yang di luar nalar yang pernah terjadi di sini. Baik, sekian cerita yang saya bacakan pada kali ini. Cerita yang berasal dari Mr. Simple Man. Untuk yang ingin lihat episode sebelumnya, bisa lihat di link deskripsi. Dan untuk teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami tetap semangat menceritakan kisah-kisah horor yang lainnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.